Pintu teater 1 telah dibuka. Hi everyone, welcome to UPR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita lengkap film Man on the Edge versi UPR Entertainment. Film ini diawali dengan memperlihatkan dua orang yang sedang berlomba melakukan pengejaran terhadap bos Dongbek yang melarikan diri membawa surat kontrak. Dua orang itu bernama Pak Gwang Ho dan Cha Tae-ju. Mereka merupakan anggota gangster yang menjadi orang kepercayaan bos besar. Tetapi Tae-ju selalu iri dengan Gwang Ho yang selalu mendapat perhatian dari bos besar. Di dalam misi pengejaran ini, Gwang Ho lah yang mendapatkan surat kontrak tersebut. Tidak terima dikalahkan, akhirnya Tae-ju dan anak buahnya mencegat Gwang Ho, hingga terjadilah perkelahian. Tetapi di sini Tae-ju kembali kalah. Karena telah kehabisan cara, Tae-ju pun mengambil pisau yang ada di tangan anak buahnya dan berlari ke arah Gwang Ho untuk menikamnya. Tetapi untung saja, Gwang Ho berhasil menahan pisau itu dengan tangannya dan menghajar balik Tae-ju. Akibat dari kejadian itu, Gwang Ho mengalami luka di telapak tangannya dan harus ke rumah sakit untuk mengobati luka tersebut. Di saat sedang berada di rumah sakit, anak buah Gwang Ho mendapat telepon dari bos besar yang meminta seluruh anggota untuk kumpul. Di perkumpulan tersebut, bos besar mengatakan bahwa ia sedang dalam kesulitan karena kejaksaan sedang berusaha untuk menyelidikinya. Karena itu, ia harus memilih salah satu anggota untuk mengurus bisnis Hotel Marina. Melihat luka di tangan Gwang Ho, bos besar menanyakan apa yang telah terjadi. Ia sangat menyayangkan mengetahui bahwa Tae-ju telah berusaha untuk menghabisi Gwang Ho. Akhirnya bos besar pun memberikan wewenang kepada Gwang Ho untuk mengelola bisnis Hotel Marina dan memerintahkan seluruh anggota untuk membantu Gwang Ho tanpa terkecuali Tae-ju. Sesampainya di rumah, Gwang Ho tertidur pulas dan memimpikan hal-hal aneh. Ia terbangun ketika ada panggilan masuk di ponselnya. Ternyata yang menelpon itu adalah anak buahnya yang menanyakan mengapa Gwang Ho tidak menerima teleponnya selama 3 hari ini. Dan Gwang Ho pun tersadar, ternyata ia telah tertidur selama 3 hari. Haduh, doyan rebahan ya bang. Keesokan paginya ketika berangkat kerja menggunakan mobil, Gwang Ho melihat seperti ada mobil lain yang mengikutinya. Ia pun turun dari mobil untuk menghindari orang-orang itu, karena ia mengira orang-orang itu adalah anak buah dari Tae-ju. Padahal itu hanyalah orang biasa. Ketika Gwang Ho sedang bersembunyi, ia malah dikejar oleh sebuah koran terbang hingga membuat Gwang Ho berlari kocar-kacir. Tetapi koran terbang itu selalu mengikuti kemanapun ia pergi. Merasa kesal, ia pun merobek koran terbang tersebut. Karena banyak mengalami hal-hal aneh, Gwang Ho pergi ke rumah seorang dukun. Di sini Gwang Ho kaget karena dia bisa membuat sendok berdiri sendiri. Sementara dukun itu juga terkejut melihat hal yang dilakukan Gwang Ho. Ia mengatakan bahwa Gwang Ho sedang dirasuki arwah dan harus menerima takdirnya untuk menjadi seorang dukun. Tetapi Gwang Ho tidak mempercayai perkataan si dukun. Ia pun langsung melenggang pergi meninggalkan tempat itu. Kini Gwang Ho bersama anak buahnya sedang berada di sebuah rumah di peternakan ikan untuk membahas tentang upacara perikanan dengan penduduk setempat. Tetapi Gwang Ho kembali mengalami hal aneh. Ia melihat sekitarnya sedang terjadi gempa, padahal sebenarnya tidak ada gempa yang terjadi pada saat itu. Lanjut, ketika Gwang Ho dan anak buahnya melihat pasar ikan, Gwang Ho melihat kaki seorang ibu tua yang lagi dagang seperti ekor duyung, sehingga ia menarik rok ibu tua tersebut untuk memastikan penglihatannya. Dan alhasil, Gwang Ho pun dimaki ibu tersebut karena telah lancang menarik roknya.
Sekali lagi, Guang Ho mengalami hal aneh karena ia melihat ada seekor ikan di dalam akuarium sedang berbicara kepadanya. Dan seketika, ia berhalusinasi ada seorang nenek yang datang kepadanya memberikan sebuah lonceng. Lalu tiba-tiba ia pun jatuh pingsan. Kini Guang Ho berada di rumah sakit untuk memeriksa kesehatannya. Ketika ia memasuki ruangan dokter untuk melihat hasil cek kesehatannya, dokter mengatakan bahwa detak jantungnya tidak seperti orang normal dan ia bisa mati kapan saja. Mendengar vonis dokter tersebut, Guang Ho langsung menyatakan perasaannya kepada sang dokter yang bernama Misuk karena ia merasa waktunya di dunia sudah tidak lama lagi. 미숙 씨, 내가 사실은 미숙 씨를 겁나게 좋아합니다. Tetapi di saat ia sedang berbicara, seorang suster memasuki ruangan dan memberikan sebuah berkas. Lalu Misuk mengatakan bahwa itu adalah hasil cek kesehatan Guang Ho dan vonis tadi adalah hasil cek kesehatan bos besar. Karena malu, Guang Ho langsung keluar tanpa berkata apapun. Sepulangnya dari rumah sakit, Guang Ho tidak sengaja menabrak seorang anak berbaju kuning. Dan ketika ia keluar dari mobil hendak mengecek kondisi anak tersebut, ia malah terkejut karena tidak ada luka sedikit pun di badan anak itu. Karena selalu mengalami hal-hal yang aneh, Guang Ho kembali mendatangi seorang dukun untuk melakukan pengusiran arwah. Tetapi sesampainya di tempat si dukun tersebut malah mengatakan bahwa bekas luka di tangan Guang Ho telah merubah garis takdirnya. Ia telah ditakdirkan menjadi seorang dukun, namun Guang Ho tetap tidak mempercayainya dan langsung pergi meninggalkan tempat dukun itu. Setelah kepulangan Guang Ho, si dukun mengatakan bahwa Guang Ho pasti akan datang lagi ke tempatnya. Sepulangnya dari tempat si dukun, mobil Guang Ho tiba-tiba mati di tengah rel kereta. Untung saja, ketika kereta mulai mendekat, mobil Guang Ho kembali menyala. Tetapi belakang mobilnya tetap terserempet kereta, hingga mengakibatkan mobil Guang Ho menabrak sebuah mobil pengangkut pipa besi. Namun anehnya, Guang Ho tetap selamat tanpa lecet sedikit pun. Akhirnya Guang Ho merasa capek dengan semua hal aneh yang terjadi, dan ia mencoba menerima takdirnya sebagai seorang dukun. 참견할 일이 아닌 것 같은데. Guang Ho kembali ke rumah si dukun. Ia langsung diminta untuk melakukan sebuah upacara pemanggilan arwah. Dan tiba-tiba datanglah sebuah angin kencang yang menandakan bahwa arwah telah datang. Setelah itu Guang Ho pun kerasukan dan melompat pagar lalu mengambil bungkusan yang ada di sebalik batu. Ternyata bungkusan itu berisi sebuah lonceng dukun. Keesokan harinya, Guang Ho yang kini telah menjadi dukun membuka praktek di rumah si dukun. Tetapi ia kebingungan bagaimana cara melayani pasien, karena ia belum pernah menjadi dukun sebelumnya. Lalu ada seorang wanita yang mendatanginya. Ia diminta melihat nilai hasil ujian anaknya. Tetapi Guang Ho malah menjawab asal-asalan. Lalu wanita tersebut malah mengejek dan memaki Guang Ho. Ia mengatakan bahwa Guang Ho adalah dukun palsu karena tidak memiliki kekuatan apapun. Namun tiba-tiba angin kencang datang dan lonceng dukun berbunyi. Lalu Guang Ho berdiri dan membuka aib si wanita itu. Ternyata wanita itu adalah dukun yang datang untuk menguji kekuatan Guang Ho. Semenjak kejadian itu, nama Guang Ho sebagai dukun semakin terkenal dan banyak yang datang untuk menggunakan jasanya. Bahkan mereka juga rela untuk mengantri panjang. Karena kepopulerannya itu, Guang Ho didatangi oleh wartawan, tetapi Guang Ho menggunakan kantong kresek untuk menutupi wajahnya, agar bos besar tidak mengenalinya saat muncul di televisi nanti. Karena jika bos besar mengetahui hal itu, maka ia akan langsung dikeluarkan dari anggota gangster. Kini Guang Ho memiliki dua profesi. Jika siang, dia menjadi dukun, dan apabila ada panggilan dari bos besar, maka dia akan menjadi anggota gangster. Scene berlanjut. Pada suatu hari ketika Guang Ho sedang bekerja menjadi dukun, ia mendapat panggilan dari anak buahnya yang menginformasikan bahwa semua anggota gangster harus kumpul. Dan dengan segera, ia menuju ke tempat lokasi tersebut. Sesampainya di lokasi, Guang Ho baru menyadari bahwa ia lupa menghapus make up-nya. Karena itu ia menggunakan air dari wiper mobilnya untuk menghapus make up di mukanya.
Ketika Guang Ho bertemu dengan bos besar, ia melihat bahwa bos besar sangat kewalahan menghadapi kejaksaan, hingga ia berniat untuk menemui salah seorang penyidik kejaksaan, yaitu Jaksa Huang. Jaksa Huang ini merupakan jaksa yang tidak dapat disogok dengan uang. Karena itu, Guang Ho membawakan kue beras untuknya. Karena Guang Ho telah mengetahui bahwa Jaksa Huang sangat menyukai kue beras. Tetapi karena ada sedikit kesalahpahaman, Jaksa Huang dan Guang Ho pun bertengkar hingga Jaksa Huang pergi meninggalkan Guang Ho. Ketika Guang Ho juga hendak meninggalkan tempat itu, ia melihat ada wanita menangis dan dengan spontan Guang Ho menanyakan mengapa wanita itu menangis. Lalu ia pun pergi. Wanita yang menangis tersebut terkejut mengapa Guang Ho dapat melihatnya. Sesampainya di rumah, Guang Ho terkejut melihat wanita yang menangis tadi ada di rumahnya. Dan lebih terkejut lagi, Guang Ho melihat bahwa wanita itu tidak memiliki pantulan bayangan di cermin, yang artinya wanita itu bukanlah manusia. Wanita itu bercerita kepada Guang Ho bahwa ia bernama Kim Oke, telah meninggal 7 tahun yang lalu akibat kecelakaan. Maksud ia mendatangi Guang Ho adalah untuk meminta bantuan Guang Ho menyampaikan pesannya kepada mantan kekasihnya. Apabila Guang Ho menolak, maka ia mengancam akan menghantui Guang Ho selamanya. Karena itu, Guang Ho pun menyanggupi permintaan Kim Oke. Keesokan paginya, Guang Ho dan Kim Oke telah sampai di kantor si mantan. Ternyata mantan Kim Oke adalah Jaksa Huang. Guang Ho yang masih merasa kesal dengan Jaksa Huang menolak untuk membantu Kim Oke dan hendak keluar dari kantor. Tetapi Kim Oke selalu menghalanginya hingga terjadi keributan dan Guang Ho dibawa ke ruang interogasi. Di ruangan interogasi, Guang Ho mengatakan kepada Jaksa Huang bahwa Kim Oke ada di sekitar mereka. Tetapi karena Jaksa Huang tidak dapat melihatnya, ia pun tidak mempercayai perkataan Guang Ho. Hingga Kim Oke merasuki tubuh Guang Ho pun bersikap seperti Kim Oke. Dan disitulah Jaksa Huang mulai percaya dan mendekat kepada Guang Ho. Tanpa disadari, Jaksa Huang memeluk dan mencium Guang Ho secara brutal, karena ia mengira itu adalah kekasihnya Kim Oke. Dan sialnya, adegan vulgar tersebut terekam oleh CCTV di ruangan itu. Scene berlanjut, keesokan paginya Guang Ho mendapat kabar bahwa bos besar masuk rumah sakit. Ia pun bergegas menuju ke rumah sakit, tetapi saat keluar dari rumah, ia bertemu dengan banyak arwah yang meminta pertolongannya. Mereka mengatakan bahwa Kim Oke lah yang telah memberitahu mereka mengenai Guang Ho. Dengan sepenuh tenaga, Guang Ho berlari dan menghindar dari arwah-arwah tersebut. Sesampainya di rumah sakit, Guang Ho langsung menemui bos besar. Dan tak berapa lama, Taeju juga datang ke rumah sakit membawa banyak makanan untuk bos besar. Tetapi bos besar tetap tidak memperdulikannya. Ketika Guang Ho menatap ke arah pintu, ia melihat anak berbaju kuning yang ia tabrak kemarin sedang lewat. Guang Ho pun mengikutinya hingga ia sampai di sebuah kamar rawat inap. Ia melihat anak berbaju kuning itu terbaring di kasur pasien. Tetapi Guang Ho menganggap anak itu hanya bercanda. Hingga tiba-tiba, anak berbaju kuning pun muncul dan membuat Guang Ho kaget. Anak itu bercerita bahwa ia bernama Han Sumin. Ia mengalami kecelakaan mobil hingga ia koma selama setahun. Orang-orang menganggapnya telah meninggal, tetapi hanya ibunya lah yang masih percaya bahwa ia akan hidup. 세상에 딱 한 사람, 우리 엄마만 내가 죽었다고 생각 안 한다. Jadi Han Sumin meminta bantuan Guang Ho untuk menyampaikan pesannya kepada sang ibu. Di saat Guang Ho hendak menyampaikan pesan Han Sumin, ternyata ibunya adalah Misuk. Tetapi Misuk tidak mempercayai perkataan Guang Ho dan ia mengusirnya pergi. Tidak menyerah begitu saja, Guang Ho dan Han Sumin menggunakan cara lain untuk membuat Misuk percaya. Mereka menyelinap masuk ke rumah Misuk untuk mengambil syal merah yang telah dibuat Han Sumin untuk Misuk. Tetapi ketika hendak keluar, ternyata Misuk telah pulang dan mereka memilih untuk keluar lewat jendela. Namun tanpa disadari, benang syal tersebut nyangkut di ranting pohon hingga membuatnya rusak. Karena itu, Han Sumin pun menangis.
Di acara ulang tahun bos besar, semua anggota gangster berkumpul dan memberi ucapan selamat kepada bos besar melalui sebuah video yang ditayangkan menggunakan layar tancap. Di saat itu Taeju berniat untuk mempermalukan Gwang Ho dengan menayangkan rekaman CCTV di saat Gwang Ho berciuman dengan Jak Sahwang. Karena melihat hal itu, Gwang Ho pun langsung berdiri dan meninggalkan kursinya. Tetapi tanpa diduga, bos besar malah memuji Gwang Ho dan mengatakan bahwa ia adalah seorang pahlawan yang rela berkorban. Semua anggota yang hadir berdiri dan bersorak kepada Gwang Ho, termasuk Taeju dan anak buahnya yang masih kebingungan karena hasilnya tak sesuai dengan harapan mereka. Scene berlanjut, terlihat anak buah Taeju sedang menemui dukun terkenal yang merupakan Gwang Ho. Di saat yang bersamaan, Gwang Ho mendapat telepon dari bos besar dan ia segera pergi untuk mengangkat telepon tersebut. Tetapi bodohnya, asisten dukun Gwang Ho tidak sengaja menyebut namanya hingga menimbulkan kecurigaan kepada anak buah Taeju. Dan benar saja, di saat Gwang Ho keluar dari tempat praktek dukunnya, anak buah Taeju mengintip dan memfoto Gwang Ho. Ia juga melaporkan hal tersebut kepada Taeju. Mereka pun berencana akan membuka kedok Gwang Ho di saat upacara perikanan nanti. Sementara itu Gwang Ho dan anak buahnya juga sedang membahas upacara perikanan. Mereka kebingungan karena tidak ada dukun yang berani untuk menari di atas pisau jerami. Hingga anak buahnya mengusulkan untuk menyewa dukun terkenal yang ada di kota tersebut dan menggunakan kekerasan apabila si dukun menolak untuk datang ke upacara. Akhirnya anak buah Gwang Ho mendatangi dukun yang mereka maksud, yang ternyata adalah Gwang Ho sendiri. Alhasil anak buah Gwang Ho pun mengamuk dan menghancurkan tempat prakteknya karena Gwang Ho menolak untuk datang ke upacara. Asisten dukun pun datang menengahi dan menyuruh Gwang Ho untuk datang ke upacara perikanan itu. 우리 도사님 홀딱 한 삐기 볼까? Hari upacara perikanan pun telah tiba. Taeju juga telah mempersiapkan semua rencananya untuk membuka kedok asli si dukun yang merupakan Gwang Ho. Acara pertama adalah menari di atas pisau jerami. Di saat dukun Gwang Ho menari, ia malah kerasukan sehingga ia melompat ke tangga pisau jerami yang telah disiapkan. Tetapi ketika sedang asik menari, tiba-tiba tangga pisau jeraminya lepas karena bautnya telah dilonggarkan oleh anak buah Taeju. Karena hal itu, anak buah Gwang Ho marah-marah kepada si dukun karena ia mengira si dukun telah mengacaukan upacara tersebut. Karena merasa terdesak, Gwang Ho pun akhirnya membuka jati dirinya kepada anak buahnya. Acara selanjutnya adalah tari topeng. Sebelum acara tari topeng dimulai, semua anggota terlebih dahulu menyiram jerami dengan bensin karena nantinya jerami itu akan dibakar. Pada saat tari topeng, anak buah Taeju mengangkat si dukun menghadap bos besar untuk dibuka kedoknya. Tetapi alangkah terkejutnya, mereka melihat bahwa si dukun tersebut bukanlah Gwang Ho, melainkan anak buahnya yang telah ia suruh menggantikan perannya. Setelah acara tari topeng selesai, mereka membakar tiang beserta jerami yang telah disiram oleh bensin tadi. Tetapi tiba-tiba tiang yang terbakar tersebut tumbang, sehingga mengenai jerigen yang berada di samping tenda dukun Gwang Ho. Tenda dukun Gwang Ho tersebut pun ikut terbakar. Karena baju yang ia kenakan juga terbakar, dukun Gwang Ho pun berlari ke arah sungai yang ada di dekat tempat upacara tersebut. Melihat kejadian itu, semua orang berkumpul di sungai untuk melihat kondisi si dukun. Saat itulah jati diri Gwang Ho sebagai dukun terbuka di hadapan si bos gangster. Beberapa hari setelah upacara perikanan, terlihat bos besar sedang berbicara kepada Gwang Ho. Bos besar mengatakan bahwa Gwang Ho telah kehilangan rasa hormatnya. Alhasil Gwang Ho pun dikeluarkan dari anggota gangster. Karena hal itu, malam harinya Gwang Ho pun mabuk-mabukan. Ia menyalahkan luka yang telah merubah garis takdirnya. Di saat itu datanglah Han Sumin untuk meminta bantuannya. Tetapi karena Gwang Ho sedang tidak baik, ia pun mengusir Han Sumin. Setelah pulang mabuk-mabukan, Gwang Ho tertidur di sofa. Tetapi alangkah terkejutnya Gwang Ho ketika ia terbangun melihat bos besar berada di rumahnya dengan menggunakan sehelai handuk. Si bos bercerita bahwa sebelum kejadian, ia disuruh untuk mencari pengganti karena dirinya sudah tua dan sudah waktunya untuk beristirahat. Tetapi yang jadi masalahnya, hanya tersisa Taeju yang akan menggantikan posisi bos besar. Karena hal itu, si bos banyak pikiran sehingga membuatnya terjatuh saat di sauna dan meninggal. Jadi yang berada di rumah Gwang Ho saat itu adalah arwah bos besar.
Bos besar meminta Guang Ho untuk memindahkan jasadnya yang berada di ruangan sauna dan mendandaninya dengan rapi karena si bos malu jika orang-orang melihat jasadnya menggunakan handuk. Haduh bos, udah mati pun masih sempat bergaya lagi. 죽도록 용서받자. 못한 말이다. 회장님, 여기 가십시오. Setelah hal itu, kini Guang Ho pun sudah pasrah dengan takdirnya yang menjadi dukun. Ia berniat untuk membantu arwah-arwah yang membutuhkan pertolongannya, hingga seketika ia teringat kepada Han Sumin. Ia pun segera melajukan mobilnya menuju rumah sakit untuk menemui Han Sumin. Tetapi di tengah perjalanan, Guang Ho dicegat oleh Taeju dan anak buahnya. Mereka juga telah menyandera asisten dukun Guang Ho dan langsung menghajar Guang Ho beserta 2 asisten dukunnya. Tentu saja Guang Ho kalah melawan Taeju dengan anak buahnya yang jumlahnya lebih banyak dari mereka. Alhasil, Guang Ho dan 2 asistennya pingsan. Di saat pingsan, Guang Ho bermimpi bahwa yang menyelamatkannya dari tusukan Taeju pada scene di awal tadi adalah Han Sumin. Ketika ia terbangun, ia melihat telah banyak arwah yang berada di depannya, dan dengan segera arwah-arwah tersebut membantu Guang Ho dengan cara merasuki Guang Ho beserta 2 asisten dukunnya. Karena hal itu, Guang Ho dan asistennya memimpin pertempuran. Mereka pun berhasil mengalahkan semua anak buah Taeju. Guang Ho pun menghabisi Taeju hanya dengan 1 pukulan. Setelah menuntaskan Taeju beserta semua anak buahnya, Guang Ho langsung bergegas ke rumah sakit untuk menemui Han Sumin. Setibanya di rumah sakit, Guang Ho melihat Han Sumin sedang kritis dan denyut nadinya sudah tidak ada lagi. Tetapi Guang Ho malah diusir oleh Misuk. Guang Ho pun tetap bersikeras untuk menyampaikan pesan Han Sumin kepada ibunya. Ia meneriakkan muka upil kepada Misuk. Sontak Misuk terkejut kenapa Guang Ho bisa mengetahui panggilan itu. Pada akhirnya, Misuk membiarkan Guang Ho untuk berbicara dan menyampaikan pesan Han Sumin. Han Sumin meminta Guang Ho untuk menyanyikan sebuah lagu kepada ibunya sebelum kepergiannya. Saat Guang Ho menyanyikan lagu tersebut, Misuk menangis dan merasakan kehadiran Han Sumin di sekitar mereka. Karena hati seorang ibu yang tulus, akhirnya arwah Han Sumin menampakkan wujudnya. Melihat hal itu, Misuk langsung memeluk Han Sumin dengan sangat erat. Han Sumin pun mengucapkan kata perpisahan kepada sang ibu tercinta. 아파하지 마라. 엄마는 즐겁게 살아야 돼. Setelah itu, Guang Ho yang dirawat di rumah sakit karena terluka saat mengeroyokkan oleh anak buah Taeju. Ia juga terlihat sedang merajut syal merah bersama Misuk untuk mengganti syal Han Sumin yang telah dirusaknya. Sementara di luar ruang inapnya, terdapat banyak arwah yang telah menolongnya di pengeroyokan kemarin menanti Guang Ho. Tetapi karena telah menunggu lama di luar, mereka pun memutuskan untuk menerobos masuk ke dalam ruang inap Guang Ho. Dan film pun tamat. Man on the Edge merupakan film drama komedi kriminal yang berasal dari Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2013. Film yang disutradarai oleh Jo Jin-gyu mengangkat kisah seorang anggota gangster yang berubah takdir menjadi seorang dukun, di mana hal tersebut yang nantinya menjadi penyebab permasalahan di hidup sang anggota gangster hingga ia dikeluarkan dari kelompok gangsternya. Film ini dibintangi oleh sejumlah aktor dari Korea Selatan seperti Park Shin-young, Kim Jung-tae, Jung Hye-young, dan aktor pembantu lainnya. Film ini mengajarkan kita tentang bagaimana seseorang yang bertanggung jawab atas pekerjaannya, walaupun ia merasa jengkel dengan pekerjaan tersebut seperti Guang Ho. Film ini juga masuk dalam nominasi penghargaan Grand Bell untuk aktris baru terbaik. Berdasarkan sinematografinya, film ini sudah cukup baik, namun hanya kurang dalam plot twist-nya yang sangat sederhana dan mudah ditebak. Tetapi film ini tetap keren dan menggelitik, wajib banget deh untuk masuk dalam list tontonan kalian. Dan masuk pada penilaian, UBR Entertainment memberi rating 6,7.
Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update film-film menarik ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Kamsahamnida.